wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatur Rohmah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pertanyaan yang A. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Peran saya sebagai guru dalam menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Merupakan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Murid-murid akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang terendah. Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi yang ada di level di atasnya sedikit, masih motivasi yang eksternal. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini merupakan motivasi internal, yaitu dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Teori kontrol ada 3, yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, yang kelima adalah manajer. Dari seorang guru kita diharapkan sebagai posisi manajer, yaitu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4.
Modul 1.1 membahas filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Sedangkan modul 1.4 adalah budaya positif. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi antara sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama, saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah mempelajari motivasi perilaku manusia. Ternyata penghargaan bisa berdampak kurang baik pada murid. Selain itu, adanya keyakinan kelas yang selama ini yang ada hanya peraturan kelas dan teori kontrol guru yang baik sebagai manajer. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari selama ini saya masih menekankan murid untuk mematuhi peraturan yang seharusnya membuat keyakinan kelas. Selama ini posisi kontrol saya yang sering melakukan sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, pengalaman apa seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Membuat keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid, menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid, memposisikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif. Berhasil pada diri murid, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan positif di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah
Perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, yang sering digunakan adalah peraturan kelas atau sekolah. Posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu, saya sangat merasa bersalah dengan yang telah saya lakukan, hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi lebih menyadari pentingnya komunikasi yang efektif. Untuk menciptakan nilai-nilai kebajikan pada murid, kita akan menerapkan disiplin positif, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan, tetapi hanya bagian dari tahapan restitusi. Bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah mempelajari ilmu agama berhubungan dengan adab dan sopan santun, kolaborasi antara warga sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan. Terima kasih.